Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga saya masih bisa melaksanakan kewajiban saya di sini. Tak lupa pula juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, saya Fitriani akan menjelaskan hasil analisa studi kasus tentang pelanggaran etika distribusi atau pemasaran. Etika merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah, atau tindakan yang baik dan yang buruk yang mempengaruhi hal lainnya. Nilai-nilai dan moral pribadi perorangan dan konteks sosial menentukan apakah suatu perilaku tertentu dianggap sebagai perilaku yang etis atau tidak etis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ada manfaat penelitian, yaitu terdiri atas 3, yaitu pertama, etika mengimbau pelaku bisnis agar menjalankan bisnisnya secara baik dan berfungsi menggugah kesadaran moral pada pelaku bisnis untuk berbisnis secara baik dan etis demi nilai-nilai leluhur tertentu dan demi kepentingan bisnisnya sendiri. Yang kedua yaitu untuk menyadarkan masyarakat, khususnya konsumen, buruh atau karyawan, dan masyarakat luar akan hak dan kepentingan mereka yang tidak boleh dianggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Yang ketiga yaitu etika juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat etis atau tidaknya suatu praktek bisnis. Adapun gambaran umum perusahaan yaitu perusahaan pada PT Riau Andalan Pulp dan Paper, suatu perusahaan swasta yang bergerak di bidang pembuatan pulp dan kertas, pulpen atau kertas. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Sukanto Tanoto yang lahir pada tahun 1949, yang bermula dari bisnis keluarga hingga menjadi bisnis internasional. Pada PT Riau Andalan Pulp and Paper merupakan anak perusahaan Raja Garuda Mas Internasional yang merupakan pemegang saham utama pada April Group, Asia Pacific Resort International Holding Ltd, berkedudukan di Jakarta pada tahun 1989. Pada tahun 1995, perusahaan ini mulai beroperasi di Provinsi Riau, tepatnya di Desa Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dengan kapasitas hasil produksi mencapai 750.000 ton pulp per tahun. PT Riau Andalan Pulp and Paper melakukan distribusi pemasaran pulp ke luar negeri sekitar 85% dan sisanya 15% dijual kepada perusahaan di dalam negeri. Kemudian hasil produksi dieksplor ke berbagai negara seperti Amerika, China, Korea, India, Thailand, Jepang, Australia, dan negara-negara Eropa dan Asia Tenggara. Adapun kajian pustakanya yaitu etika adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika distribusi dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil serta dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham masyarakat.
Kegiatan pemasaran merupakan kegiatan untuk menciptakan, mempromosikan, dan menyampaikan barang dan jasa kepada para konsumennya. Adapun menurut pendapat Michelle Josephson, ada 10 prinsip etika, yaitu yang pertama, kejujuran, integritas, memelihara janji, kesetiaan, kewajiban keadilan. Yang keenam, suka membantu orang lain. Yang ketujuh, hormat kepada orang lain, warga negara yang bertanggung jawab. Yang kesembilan, mengejar keunggulan. Yang kesepuluh, dapat dipertanggungjawabkan. Adapun kajian syariah, yaitu dalam pengertian etika dalam syariah, menurut Yusuf Korhawi meliputi 3 bidang, yakni sebagai bidang produksi, bidang konsumsi, bidang distribusi. Dan adapun upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan suatu rekonstruksi kesadaran baru tentang bisnis. Yang kedua yaitu diperlukannya suatu cara pandang baru dalam melakukan kajian-kajian keilmuan tentang bisnis dan ekonomi yang lebih terpijak pada paradigma pendekatan normatif sekaligus empirik induktif. Adapun norma atau etika umum dalam bidang pemasaran, yang pertama yaitu etika pemasaran dalam konsep produksi, di mana ada 4, yaitu produksi yang dibuat berguna dan dibutuhkan masyarakat. Yang kedua yaitu produk yang dibuat berpotensi ekonomi atau benefit. Yang ketiga yaitu produk yang dibuat bernilai tambah tinggi. Yang keempat, produk yang dapat memuaskan masyarakat atau memuaskan masyarakat. Dan yang kedua yaitu etika pemasaran dalam konteks harga. Yang ketiga yaitu etika pemasaran dalam konteks tempat atau distribusi. Adapun gambaran umum kasus, akibat persaingan kurang sehat, pihak perusahaan kini melakukan berbagai cara untuk merekrut tenaga kerja yang diiming-imingi kenaikan gaji, berawal dari kekecewaan yang manajemen PT Riau Andalan Pulp dan Paper (RAPP). Ratusan karyawan di masing-masing departemen perusahaan kayu yang berbasis di Pangkalan Kerinci mengancam bakal menghengkang dari perusahaan dan hijrah ke PT Indah Kiat. Kekecewaan tersebut dikarenakan perusahaan ini telah ingkar janji dengan para karyawan terkait bonus yang akan diberikan, di mana sebelumnya para karyawan yang bekerja di PT Riau Andalan Pulp dan Paper (RAPP) diberikan janji oleh pihak manajemen dengan bonus kesejahteraan bila target perusahaan tercapai. Namun meski target perusahaan telah mencapai 4 bulan lewat, janji perusahaan yang akan memberikan bonus pada karyawan tak kunjung terrealisasi. Alhasil, para karyawan yang merasa dikecewakan berniat untuk menghengkang dari perusahaan kayu milik Taipan Sukanto Tanoto itu tak kunjung tanggung. Ada sekitar 80% karyawan dari masing-masing departemen yang berencana akan hengkang ke PT Indah Kiat. Namun niat para karyawan agar sedikit terhalang. Pasalnya, pihak perusahaan tak mau melepaskan begitu saja para karyawannya. Beberapa top manajemen PT Riau Andalan Pulp dan Paper (RAPP) seperti David Kerr, Timon Hakim, Elman Jumandri, dan John W. Sida langsung datang ke lokasi di Grand Hotel Pangkalan Kerinci, tempat beberapa karyawan PT Riau Andalan Pulp dan Paper (RAPP) akan melakukan interview
dengan PT Indah Kiat. Berdasarkan salah satu karyawan di lokasi kejadian, memang ada beberapa orang dari pihak perusahaan berpakaian preman terlihat mondar-mandir di lingkungan hotel. Salah seorang karyawan yang akan diinterview oleh PT Indah Kiat di Pangkalan Kerinci dan wanti-wanti namanya minta dirahasiakan mengakui kekhawatirannya. PT Riau Andalan Pulp atau RAPP membawa security berpakaian seragam dan bebas datang ke lokasi hotel. Di lain sisi, menanggapi hal ini secara pribadi, pihak stockholder relation manajer PT Riau Andalan Pulp Paper atau RAPP Wan Sak mengatakan bahwa hal itu tidak benar saat mengancaman untuk hengkang sudah kedua kali dan untuk keluar dari perusahaan karyawan tergantung kesepakatan mau kontak kerja sebelumnya. Jadi tak akan sanggup itu untuk keluar dari perusahaan. Adanya rumor interview oleh pihak perusahaan Pulp PT Indah Kiat bagi sejumlah karyawan HRD PT Riau Andalan Pulp Paper. Menurut Wan Sak, tindakan itu merupakan persaingan bisnis yang tak sehat dan dinilai merusak etika bisnis. Yang menambah, selama ini karyawannya telah mendapat ilmu pengetahuan dan bimtek yang cukup handal, lalu kenapa tiba-tiba ada perusahaan yang merekrut dengan sistem persaingan tak sehat? Kemudian, adapun analisa kasus, ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh kedua perusahaan di atas. Hal pertama adalah kesalahan yang dilakukan oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper atau RAPP yang sudah melanggar prinsip etika bisnis, yaitu prinsip kejujuran, prinsip keadilan, dan prinsip tidak terbuat jahat dan berbuat baik. Pada prinsip kejujuran, perusahaan sudah ingkar janji atau telah melanggar perjanjian dengan para karyawan mengenai pemberian bonus jika target perusahaan tercapai. Perjanjian yang disepakati bersama telah diabaikan oleh PT Riau Andalan Pulp Paper atau RAPP sehingga menimbulkan kesalahan para karyawannya dan mengakibatkan banyak yang mengancam keluar dari perusahaan. Sedangkan pada prinsip keadilan, di sini ada kaitannya dengan prinsip kejujuran, di mana perusahaan seharusnya memberikan sesuatu yang sudah menjadi hak para karyawan tersebut, di mana prestasi dibalas dengan kontra prestasi yang sama nilainya, tetapi perusahaan malah mengaitkannya hanya memikirkan keuntungan perusahaan tanpa memikirkan nasib para karyawannya. Dan yang terakhir yaitu prinsip tidak terbuat jahat dan berbuat baik, di mana para kasus ini yang diuntungkan hanya satu pihak, yaitu pihak PT Riau adalah Pulp Paper atau RAPP. Padahal akan lebih baik dan bijak jika kedua belah pihak sama-sama merasa keuntungannya, yaitu di pihak perusahaan telah mencapai targetnya dan di pihak para karyawan akan mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak mereka, yaitu bonus dari kerja keras mereka selama ini. Perusahaan lebih memperhatikan kesejahteraan karyawan secara keseluruhan, maka hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Untuk PT Indah Kiat juga sebaiknya tidak langsung mengambil kesempatan dan dalam kesempitan pada situasi yang dialami oleh PT Riau Andalan Pulp Paper, karena permasalahan antara PT Riau Andalan Pulp Paper atau RAPP dengan para karyawannya belum selesai, tidak diketahui secara pasti. Akan lebih baik bijak seandainya jika PT Indah Kiat tidak mengambil keuntungan dari konflik tersebut. Adapun kesimpulan dari saya yaitu
Dalam kehidupan berbisnis, di zaman sekarang etika pemasaran sangat diperlukan sekali karena dengan memiliki etika dalam menjalankan suatu perusahaan, maka akan mengurangi hal-hal yang merugikan, baik dari pihak perusahaan, pihak karyawan-karyawan, maupun lingkungan eksternal perusahaan yang tidak akan ada yang dirugikan dan tidak akan ada yang menjadi korban. Tetapi juga dalam suatu perusahaan tidak menggunakan etika bisnis, maka akan merugikan salah satu pihak tersebut seperti pada kasus PT Riau Andalan Pulp and Paper yang melakukan pelanggaran etika bisnis dengan tindakan kejujuran dan ketidakadilan terhadap para karyawannya akan janji yang telah diberikan perusahaan. Akibat hal itu tentu saja akan membawa dampak yang tidak baik bagi kita atau kelangsungan hidup perusahaan. PT Riau Andalan Pulp and Paper telah membohongi dan mengingkari janji kepada para karyawannya berdasarkan inti uraian pembahasan, yaitu mengenai kasus pelanggaran etika dalam bisnis, khususnya dalam hal ketidakjujuran, ketidakadilan yang telah dilakukan oleh PT Riau Andalan Pulp dan Paper terkait masalah pemberian bonus kepada para karyawannya yang telah ada perjanjian antara pihak PT Riau Andalan Pulp dan Paper dengan pihak karyawannya. Saran saya yaitu bagi PT Riau Andalan Pulp dan Paper agar lebih memperhatikan lagi kelangsungan hidup para karyawan dengan jangan memberikan iming-iming yang nantinya tidak akan dapat terrealisasikan. Sebaiknya hasil kerja keras karyawan dibayar dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dengan begitu, maka pelanggaran dalam prinsip etika dapat dihindarkan demi masa depan perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu, apabila dalam suatu perusahaan sedang terjadi permasalahan internal, jangan sekali-kali bagi perusahaan lain untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan agar kehidupan bisnis di negara kita ini akan semakin maju, berlandaskan kepada kejujuran, keadilan, dan perbuatan-perbuatan yang baik, serta melakukan persaingan dengan cara yang sehat. Cukup sekian, itulah tadi hasil analisa studi kasus tentang pelanggaran etika distribusi atau pemasaran. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, itu datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya ucapkan, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.